Amor sedang mengumpulkan tumbuhan jamu obat di hutan. Teringat dan bimbang apakah kejadian masa lalu akan terulang kembali. Dengan riang menepis semua keraguan dan melanjutkan kegiatan. Yang menjadi pucat karena bertemu naga menghadang jalan. Tapi segera menyadari bahwa naga itu sedang terluka. Tanpa sengaja juga bertemu dengan pemburu gelap yang sedang melacak naga. Berasumsi luka disebabkan oleh ulah pemburu, berharap naga terdiam dan bersembunyi supaya aman. Naga yang ketakutan menggigit tangan Amor. Senyum dan niat baik Amor pun dirasakan, membuat naga menjadi tenang. Akhirnya keadaan pun aman kembali setelah para pemburu meninggalkan lokasi. Si naga berterima kasih dan minta maaf dengan cara menjilati Amor yang membuat gadis itu terkekeh geli. Membuat masalah karena terlalu menyayangi si gadis, naga mengikuti Amor kembali ke desa. Warga lain terkejut akan kemunculan naga, yang selalu mengacuhkan permintaan Amor supaya tidak mengikutinya. Amor meminta bantuan Elem yang dianggap lebih paham tentang kasih sayang naga peliharaan. Baham pun berkesempatan ikut menampilkan diri, karena selama ini bersembunyi menghindari kepanikan warga. Mendapat sambutan hangat dan populer terutama di mata anak-anak. Elem memberikan petunjuk Amor supaya naga cepat pulih dan kembali ke habitat asal. Juga larangan untuk menyentuh tembolok karena akan membuat naga mengamuk seperti kucing kena air. Naga yang rajin membantu warga dalam pembangunan desa. Bahkan lebih rajin dari Amor. Suatu hari ada permintaan gubernur untuk memeriksa adanya markas bandit di kota terdekat. Pendekar tua yang keheranan, tetap berangkat untuk mendapat kepastian berita bersama Yusa dan Elem. Di desa, Amor menanyakan naga, waktu untuk kembali ke habitat asal karena sudah sembuh sepenuhnya. Teringat cerita perjanjian antara Elem dan Baham, Amor bermimpi menjadi ksatria jubah naga seperti cerita di anime. Si naga mencoba menyadarkan Amor dari keliaran imajinasi si gadis. Tiba-tiba kawanan pemburu jahat datang menyelesaikan misi penangkapan kembali. Amor menjadi tawanan salah satu penjahat. Berharap naga ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Tapi naga terlalu jinak, tidak mengenali bahaya, Amor pun menyadari kesalahannya. Demi keselamatan, Amor melepaskan diri dari penawan, berniat membangkitkan amukan si naga. Berhasil memukul tembolok naga dengan telak. Kemarahan si naga pun terbangkitkan. Satu demi satu penjahat tumbang terkena amukan kibas ekor naga. Kini naga yang mengamuk pun berhadapan dengan Amor. Amor hanya terdiam pasrah atas apapun yang akan terjadi. Tapi ternyata, naga bisa mengenali si gadis cantik yang telah menyelamatkan nyawanya. Naga pun terbang, pergi meninggalkan Amor, untuk kembali ke habitat asalnya. Si gadis pun mengiringi dengan mengucapkan selamat jalan dan linangan air mata. Dalam perjalanan kembali, karena tidak ditemukannya markas bandit, Elem, Yusa dan pendekar tua sempat melihat si naga yang terbang meninggalkan desa. Yang ternyata membuat sarang di hutan dekat desa, Baham pun berniat memberitahukan kepada Amor. Si gubernur jelek pun kesal akan rencana busuknya yang gagal total. Tiba-tiba ada penampakan di cermin, makhluk yang sama jeleknya seperti gubernur, menyatakan penyerangan ke desa siap untuk dilakukan. Sembari menanyakan, apakah dungeon desa Boris sesuai dengan apa yang tertulis di prasasti. Gubernur tidak tahu apa yang tertulis, tapi berita kemudahan mendapat item peringkat S, benar adanya. Di dunia balik cermin, makhluk jelek sesudah bertemu gubernur, melapor kepada atasannya. Sosok seorang penguasa yang akan memimpin pasukan iblis untuk bertempur melawan manusia. Bernama Leroy, Raja Iblis terkuat dunia ini.